Pemirsa, inilah Agronews hari ini. Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan menggencarkan vaksinasi PMK untuk hewan ternak dengan sasaran menyeluruh ke seluruh kecamatan. Selain itu, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau lokasi pengembangan peternakan sapi pada tanggal 16 Februari 2006 sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa pembangunan ekonomi melalui peternakan dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemirsa, selain dua berita utama, kami akan menyampaikan beberapa berita singkat hari ini. Berita pertama dikutip dari tubankap.co.id. 19 Februari 2026 memberitakan pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan atau DKP2P menggencarkan vaksinasi PMK untuk hewan ternak dengan sasaran menyeluruh ke seluruh kecamatan. Upaya vaksinasi ini dilakukan untuk menekan penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK, melindungi populasi sapi dan kambing, serta menjaga produktivitas peternakan di wilayah Tuban agar tetap stabil dan berkelanjutan. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Berita selanjutnya dikutip dari Sinpo.tv 17 Februari 2026 memberitakan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau lokasi pengembangan peternakan sapi pada 16 Februari 2026 sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa pembangunan ekonomi melalui peternakan dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam kunjungan tersebut, Menhut menegaskan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi penting, pengelolaan usaha peternakan juga harus menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam agar produksi sapi bisa berkembang tanpa merusak lingkungan sekitar. Berita selanjutnya dikutip dari jatengprof.go.id 19 Februari 2026 memberitakan ribuan hektar sawah di Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah terdampak banjir sehingga mengganggu aktivitas tanam dan potensi produksi padi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendampingi petani setempat untuk mengajukan klaim asuransi gagal panen, serta memberikan pendampingan teknis dan bantuan bibit untuk mempercepat pemulihan lahan agar musim tanam berikutnya dapat berjalan lancar. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Berita terakhir dikutip dari antaranews.com 20 Februari 2026 memberitakan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan produksi padi mencapai 85.588 ton pada tahun 2026 sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan di daerah dan mendukung ketersediaan beras nasional. Target tersebut disusun melalui peningkatan produktivitas, perluasan lahan tanam, serta penerapan teknologi dan pendampingan kepada petani agar capaian produksi dapat terrealisasi. Pemirsa, sekian berita Agronews hari ini. Sampai jumpa.